tabi'ah hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui karunia nikmat diberikan rahmat, taufik dan hidayah, kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Ta'ala kekuatan untuk istiqomah di dalam ibadah ini. Dan tak lupa pula kita selalu berniat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wal qum fid darain, amin. Pelajaran kita minggu yang lalu, mazhab daripada Imam Malik, sesuatu yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Di antaranya kemarin al-iksaru minan naumi bin nahar, banyak tidur di siang hari, fudulil qauli wal amali, banyak berkata-kata dan banyak melakukan suatu amal atau pekerjaan. Dan yang ke-10 kemarin al-hijamatu, makruh berbekam pada bulan puasa. Nah, selanjutnya waqala Syafi'iyatu, berkata Imam Syafi'i, tukrahul hijamatu wal qasdu wal qublatu wa tuhramu in khasya fiha al-inzal. Dimakruhkan pula, kata Imam Syafi'i, al-hijamatu berbekam, wal fasdu dan berobat melalui besi yang dipanaskan, itu fasdu. Wal qublatu mencium, wa tuhramu in khasyi'a fiha al inzala, dan diharamkan jikalau takut seseorang itu akan keluar air maninya. Wa yuqrahu dzuqu ta'ami wal ilki wa dukhulil hamami, dimakruhkan mencicipi makanan, wal ilki dan apa kemarin tuh, mengunyah-ngunyah makanan, wa dukhulul hami, masuk ke kamar mandi, wa taladzuzu bimasmu'in wa basir wa malbusin wa mas'umin kasamir raihan walamsihi, dan bersedap-sedap dengan sesuatu yang dia dengar. Senang dangdut aja seharian, senang lagu rock aja seharian, itu dimakruhkan. Nah, berlezat atau bernikmat dengan sesuatu yang didengarnya. Wa mabsarin, dan sesuatu berlezat-lezat dengan sesuatu yang dipandangnya. Mulai zuhur tuh misalnya itulah baring-baring di tepi pantai sampai menuju maghrib. Nah, itu juga namanya berlezat-lezat dengan memandang. Wa malmusin, dan berlezat-lezat pula dengan sesuatu yang disentuh. Wa masmumin, sesuatu yang dicium. Kasyamhir raihan, seperti mencium aroma kembang. Walamsihi, dan memegang kembang atau bunga. Wa nazuru ilahi, dan memandang kepadanya. Lima fi dzalika minat tarapuh alladzi la yunasabu hikmatu saumi, karena yang demikian itu, kata Imam Syafi'i, itu namanya bersenang-senang dengan sesuatu yang tidak dikaitkan untuk mendapatkan hikmah di dalam berpuasa. Karena orang berpuasa itu adalah mencegah, menahan diri daripada hawa nafsu. Kalau nafsu kita senang dengan pandangan atau sesuatu yang enak dicium baunya, nafsu kita ini senang dengan memegang sesuatu,
nafsu kita ini senang masuk kamar mandi karena berdingin-dingin, ya maka itu kata Imam Syafi'i dimakruhkan. Tetapinya kemarin pendapat daripada Imam Abu Hanifah dibolehkan. Nah, orang yang berpuasa itu sering mandi, sering masuk kamar mandi. Tujuannya apa? Supaya jangan mengeluh di dalam berpuasa. Musim panas belum puasa, keringatan. Bila banyak keringatan, lesu badan kita karena air yang di tubuh kita misalnya mulai terkuras habis. Lalu kata Imam Abu Hanifah kemarin, boleh seseorang tuh membasahi bajunya lalu dipakaikan ke tubuhnya supaya jangan ada rasa panas anggota tubuh, kulit tubuh kita, sehingga dengan adanya baju yang basah tersebut keringatan kita tidak banyak keluar. Nah, sehingga tubuh kita ini selalu segar. Lalu di dalam berpuasa itu kita tidak mengeluhkan dengan puasa kita. Kebanyakan kita ini banyak mengeluh, kan begitu. Panasnya, inilah bulan puasa tahun ini panas betul, lesu aku aja, keringatan terus. Nah, apa bedanya dengan seseorang yang selalu menghidupkan AC di siang hari, tujuannya supaya jangan selalu berkeringat yang membuat tubuhnya ini lemas dengan kekurangan cairan yang ada di tubuhnya. Nah, itu tidak ada bedanya lah kalau dikias. Orang yang berpakaian memakai baju yang basah, atau orang yang senang masuk kamar mandi, atau orang yang senang mandi, itu kata Imam Abu Hanifah kemarin itu tidak dimakruhkan. Yang penting tujuan supaya jangan mengeluh di dalam beribadah. Tapi menurut Imam Syafi'i itu namanya tidak mendapatkan hikmah di dalam berpuasa. Ya memang nafsu kita ini senang mengeluh. Cuma kalau kita sabar di dalam keluhan kita tadi, tidak mengeluh, beda lagi fadilahnya atau hikmahnya. Wal as-sahu, bermula yang pendapat yang sahih kata Imam Syafi'i, anna karahatal qublati, bahwasanya kemakruhan mencium pasangan, in harakat syahwatuhu tahrimiyatan, jikalau timbul syahwat, menggerakkan syahwat yang mengharamkan. Gara-gara mencium istri misalnya, cium pipi, cium bibir, langsung misalnya melepas ke celana. Nah, itu namanya mencium yang membawa kepada keharaman. Wa yukrahu aidan as-siwaku ba'da zawal ilal ghurubi, dimakruhkan pula bersikat gigi setelah tergelincir matahari ilal ghurubi, sampai menuju maghrib atau menuju berbuka puasa. Tergelincir matahari itu anggap aja jam 8 Pak. Mulai jam 8 itu sampai tenggelam matahari, itu menurut Imam Syafi'i makruh. Nah, sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah kemarin dibolehkan. Yalah, dibolehkan. Lil khabari sahih al-mutaqaddimi, karena pendapat yang sahih hadis yang telah terdahulu, luhupu pamit shaimi yaumil qiyamati afdalu indallahi min rihil miski, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa nanti di hari kiamat lebih afdal di sisi Allah Ta'ala ketimbang daripada bau daripada minyak misik. Habis sudah. Wa qala al-Hanabilah, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yukrahu lis-shaimi ma yati, dimakruhkan bagi orang yang berpuasa itu yang pertama ayyajma'a riqahu wa yabtali'ahu, bahwasanya dimakruhkan pula seseorang itu mengumpulkan air liurnya kemudian ditelannya. Li'annahu qad ukhtulifa fi fitri bih, karena kata Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya tingkah laku demikian itu diperdebatkan masalah batal dan tidaknya. Fa in fa'alahu qasdan, jikalau kata beliau seseorang itu memang bertujuan demikian supaya menghilangkan rasa haus, dikumpulkannya air liur
sehingga hampir penuh mulutnya tuh dengan air liur, kemudian ditelannya, lam yubtir, maka itu tidak membatalkan. Li'annahu yasilu ila jawfihi mim ma'dinihi, karena air liur itu sampai kepada tenggorokannya itu berasal daripada anggota di dalam mulutnya. Yalah, ini ada perbedaan sedikit nih lah. Menelan air liur bisa batal, menelan air liur bisa tidak batal. Jikalau itu mengumpulkannya dari dalam, tidak sampai keluar bibir, itu tidak batal. Wa in akhrajahu, jikalau seseorang itu mengeluarkan air liurnya sebatas apa? Lima baina syafataihi, di antara dua bibirnya, atas bawah, sampai keluar bibir sini air liur. Misalnya begitulah. Au impasala ampami, atau sudah terpisah daripada mulutnya, mau menetes sudah, nah sampai ke sini misalnya panjang. Summa ibtalahu, kemudian ditelannya, ditariknya kembali, lalu ditelannya, aftara, maka itu membatalkan, kata Imam Ahmad bin Hambal. Li'annahu faraqa ma'dinahu, karena seseorang itu memisah yang asal mulanya di dalam menuju keluar. Sesuatu yang sudah keluar lah lalu dimasukkan ke dalam, itu namanya memasukkan benda lain atau benda luar. Nah, sedangkan memasukkan benda luar ke dalam rongga itu hukumnya batal. Maka kita bila kering bibir nih lah, belum puasa panas-panas lah, belum puasa. Nah, jadi basahinya bibir Pak ya. Pakai air liur, telannya batal. Jadi ini ada kekhilafan, kata Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i mengatakan tidak batal, menurut Imam Ahmad bin Hambal batal. Ma'a imkanihi taharruzi minhu bil adati, beserta orang itu mampu memelihara supaya jangan melakukan adat yang demikian. Sebenarnya mampu aja, cuma memang orangnya agak nakal sedikit lah, jadi dikeluarkannya liur sampai ke bibir sini karena masih ada bekas sate, bekas pedas-pedas di sinilah, supaya terasa rasa sate, ini kembali lagi rasa sate, dikeluarkannya air liur di bibir sini, lalu digerak-gerakannya lidahnya mencari rasa makanan, baru ditelannya, maka itu batal, kata Imam Ahmad bin Hambal. Wala ba'sa bi ittila'il shaimi riqahu bihasabil mu'tadi, dan tidak apa-apa bi ittila'i shaimi riqahu, menelannya orang puasa itu akan liurnya dengan bihasabil mu'tadi, dengan dipandang kebiasaan adat kita biasanya menelan air liur itu tidak sampai keluar bibir, itu tidak apa-apa, bi ghairi khilafin, tanpa ada khilafiyah. Li'annahu la yumkinu taharruzu minhu kagubari tariqi, karena menelan air liur itu tidak mungkin kita bisa berhindar daripadanya. Kagubari tariqi, sama seperti debu yang ada di jalanan, kita tidak bisa berhindar. Nah, ini ada masalah dibahas beliau. Imam Syafi'i tidak ada membahas ini lah. Jadi yang membahas masalah ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Wa yuhramu ala shaimi bal'u nukhamatin, dan diharamkan atas orang yang berpuasa itu bal'u nukhamatin, menelan yang namanya dahak, haram hukumnya. Wa yuftiru biha idza bala'aha, dan itu membatalkan, kata Imam Ahmad bin Hambal, apabila dia telan. Sawa'un akanat min jawfihi am sadrihi am dimaghihi, baik itu dahak tadi itu berasal daripada jawfihi di sininya, au sadrihi di sininya, au dimaghihi daripada kepala. Jadi dahak itu ada 3 tempat. Yang pertama di tenggorokan, yang kedua di dada,
dan yang ketiga di kepala, di mag itu aliran sini Pak. Nah, di mag sampai ke ubun-ubun ini di mag namanya. Nah, ba'da antasila ila pamihi, sesudah dahak tadi itu menuju mulutnya, li'annahu min ghairi pammi, karena dahak itu bukan berasal daripada rongga di dalam mulut. Dahak di sini, apakah ini termasuk rongga mulut? Bukan. Ini tenggorokan, dahak di sini. Yang di sini tambah lagi. Kalau berasal daripada dahak yang di dalam mulut saja, bukan mulai tenggorokan, itu dahak itu tidak apa-apa ditelan. Ada yang dari sini adalah apalagi musim hujan, musim hujan, peluk, ya. Nah, berarti dahak dari dalam sinilah turun ke bawah. Apabila turun ke bawah, malah sampai langsung ke sini itu tidak apa-apa. Tapi apabila dia sudah masuk ke dalam rongga mulut kita, kentalnya aja dahaknya, buangkah tidak, tanggung sudah, telan aja sudah. Ditelannya batal. Dan ini kebiasaan sudah. Jadi menelan dahak, baik yang berasal daripada sini tenggorokan, dada, atau dimak aliran ke kepala, itu batal. Sebatas apa batalnya? Apabila dahak tadi yang di sini menuju rongga mulut, lah, yang di dalam mulut. Bagaimana kita bisa mengenali itu rongga mulut? Apabila kita kenali itu ini kental, ini cair. Bila kita bisa mengenali, itu yang bisa mengenali itu cuma lidah yang agak dalam. Nah, berarti itu adalah benda yang sudah keluar, benda luar. Lalu kita masukkan lagi ke dalam, berarti namanya sama dengan menelan benda luar, maka batal. Nah, sama halnya yang di sini. Mengalir, terasa di sini mengalir, agak kental sedikit, telannya batal. Tapi apabila memang kita peluk, langsung naik langsung turun tadi dahak tadi langsung ke tenggorokan, tidak sampai menuju rongga mulut, maka itu tidak batal. Karena dalam menuju ke dalam itu tidak apa-apa. Yang masalah itu yang di dalam ini menuju rongga mulut itu namanya benda luar sudah. Bila sudah benda luar lalu kita telan, sama dengan menelan benda luar. Tapi kalau benda dalam masuk lagi ke dalam itu tidak masalah. Jadi yang mengetahui batal tidaknya kita itu diri kita sendiri. Nah, ini tidak ada dibahas oleh Imam Syafi'i, ini dibahas oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi jarang kita mengetahui ilmu yang seperti ini karena kita kebanyakan yang mengajarkan kita mazhab Imam Syafi'i. Yang ada dibahas masalah dahak ini cuma di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jelas saja inilah. Nah, jadi kita jangan yang mengetahui apakah ini dahak dari kepala ini langsung masuk ke tenggorokan, apakah mampir di rongga mulut. Itu kata beliau li'annaha min ghairil pammi kal qai'i, bahwasanya dahak yang sudah masuk yang keluar menuju rongga mulut kal qai'i itu seperti hukum muntah. Kalau orang muntah itu jelas batal puasanya bila ditelannya. Bila muntah mabuk misalnya di jalan, mabuk laut, mabuk darat, yang penting jangan mabuk cinta, itu aja. Mabuk cinta itu sakit kepala. Muntah, nah itu wajib yang pertama dia berkumur-kumur sebatas makhrajul huruf kha. Karena huruf kha itu perbatasan antara rongga mulut dengan tenggorokan. Jadi kita berkumur-kumurnya lah, ngangkat kayak gini sampai berbunyi, kita muntahkan. Itu wajib hukumnya yang pertama, karena itu membuangi najis. Kenapa dikatakan najis? Karena sesuatu yang berasal daripada tenggorokan, yang berasal daripada di sini, yang berasal lagi daripada dalam perut,
muntah keluar itu hukumnya najis. Bila najis maka seluruh rongga mulut kita bernajis. Bila bernajis itu yang kita telan melalui air liur kita, maka hukumnya batal. Kebanyakan orang yang muntah, muntahkanlah nasi keluar, ikan sapat keluar, ikan papuyu keluar. Rupanya bebiji memakan ikan papuyu. Keluar ikan papuyu, keluar ikan sapat, ikan julung-julung. Tahu ikan julung-julung Mbak sampean? Yang panjang tuh lah, hidungnya panjang, badannya panjang. Julung-julung, keluar ikan julung-julung. Itu najis dah, najis. Nah, kebanyakan orang yang muntah itu tidak membersihkan mulutnya, itu yang paling tidak dikenali. Wajib membuangi yang najis di dalam mulut. Kalau sudah sesuatu, apabila mulut kita ini bernajis, air liur ini senantiasa mengalir. Kan dari sini air liur lah. Nah, keluar melalui sela-sela gigi. Dari atas sela-sela gigi ya sini. Nah, keluar. Lalu air liur tadi bukan bernama air liur lagi, bernama air najis. Nah, namanya bukan mutlak lagi sudah. Itu berkait, kalau dalam bahasa fikih itu namanya air yang berkait. Air yang bersambung dengan nama yang lain. Kalau air liur saja tidak batal, tapi karena ini ada najis berarti air liur najis. Lalu kita telan, batal hukumnya. Dan haram hukumnya, bukan sekadar batal lagi, sama kita menelan sesuatu yang najis. Jadi berkumur-kumur nih lah, bila kita sama waktu melepas gigi kita, lepas gigi keluar darah, itu berkumur-kumur. Angkat kepala begini sampai air itu berbunyi lah, itu huruf kha sudah. Muntahkan, itu muntahan membuang najis yang pertama. Sunat yang kedua untuk membersihkannya. Yang kedua, kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang dimakruhkan lagi al-mubalaghatu fil madmaghatu wal intisyaqu. Terlalu sering berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke hidung. Ingat apa prinsip daripada hukum fikih? Sesuatu itu bisa dikatakan lubang yang dari dalam atau rongga luar, itu sebatas mata kita memandang. Bila kita bisa memandang lubang hidung kita sebatas apa, berapa senti, maka apa yang bisa kita lihat itulah rongga luar. Jadi tidak apa-apa kita ngope-ngope begini, tidak batal. Kita waktu kecil kayak begini-begini aja nolah batal puasa. Paksa kita batal baik, dikatakan batal puasa. Anda tahu ilmunya kan lah, batal kita puasa. Gatal telinga, ambil cotton bud, belum tentu batal. Orang yang membuangi lubang kotoran di hidungnya lah itu tidak batal selama dia itu di dalam batas rongga luar. Rongga luar itu yang bagaimana? Rongga luar itu adalah sesuatu tempat yang bisa mata kita masih bisa melihat. Itu rongga luar. Hukum rongga luar. Bila hukum rongga luar, benda apa juga pun masuk itu tidak membatalkan puasa kita. Nah, kalau hidung di sini ini sebatas bisa kita lihat tuh biasanya sampai di sini aja, sampai dekat tulang ini. Nah, berarti bila air itu masuk sampai ke atas tulang sini, berarti batal. Kita kira-kira belajar dulu nih lah, belajar masukkan dulu. Nih kelingking kita sampai ke tulang. Oh, 3,5 cm misalnya. Nah, bisa aja kita perkirakan bila bulan puasa tuh sulit bernapas nih karena banyak keriping nih, banyak kerupuk di sini. Nah, kita buangi sebatas daripada ini. Kalau bisa dikasih garis pulpen nah sebatas itu aja. Nah, ya Allah. Nah, lubang telinga sama.